Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Sehari kemudian, seorang pemuda yang diselimuti aura jahat menatap tanah yang ditutupi tanaman dengan tatapan dingin. Orang ini adalah kultivator yang bergegas ke sini dari Hoven. Jika seseorang mengetahui bahwa orang ini hanya menghabiskan beberapa bulan untuk melakukan perjalanan dari Hoven ke Lautan Iblis bagian dalam, maka mereka akan merasa ngeri. Bagaimanapun, jarak antara Hoven dan Lautan Iblis sangat jauh. Bahkan Duan Muji harus menggunakan susunan transfer kuno. Dia pernah berkata bahwa jika dia ingin terbang, maka itu akan memakan waktu ratusan tahun dengan tingkat kultivasi formasi jiwanya. Sebenarnya alasan pemuda ini tiba di sini begitu cepat tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi transformasi jiwanya. Hal ini terutama disebabkan oleh teknik rahasia keluarganya, yaitu teknik pencarian hantu. Teknik ini menggunakan banyak avatar untuk berjalan ke segala arah yang berbeda, kemudian digabungkan kembali dan memberikan semua jarak yang ditempuh setiap avatar ke tubuh utama. Dengan cara ini, kecepatannya akan meningkat ribuan kali lipat dan memungkinkannya tiba hanya dalam waktu 2 bulan. Tatapan orang ini gelap saat dia menatap tanaman di bawahnya sambil perlahan turun. Semua tanaman tetap tidak bergerak, seolah-olah mati saat dia mendarat. Dia melihat susunan transfer yang rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Pemuda itu diam-diam menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak banyak orang di planet ini yang bisa membuka tas penyimpananku. Hanya saja dengan kultivasiku yang tidak stabil saat ini, jika aku tidak segera kembali ke planet asalku, maka kultivasiku akan semakin turun. Dia sedikit mengerutkan keningnya dan menghilang. Benua Kong merupakan salah satu dari 6 benua utama di planet Sujaku. Ada banyak negara kultivasi di benua Kong. Kebanyakan dari mereka adalah negara peringkat 1 atau 2 dengan beberapa peringkat 3 dan sangat sedikit yang berperingkat 4. Bagaimanapun, sumber daya di benua ini terlalu buruk. Di perbatasan benua Kong dan Lautan Iblis ada sebuah kota kecil. Orang terkuat di kota ini hanya berada pada tahap formasi inti. Namun di kota ini terdapat susunan transfer kuno. Saat ini, susunan transfer ini tiba-tiba menyala dan segera sosok Wang Lin keluar dari sana. Setelah muncul, dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan memeriksa seluruh kota. Saat dia menyebarkan kekuatan jiwanya, semua orang di kota merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tetapi perasaan ini hilang begitu saja. Wang Lin segera menarik kekuatan jiwanya, lalu menghilang dari tempatnya. Dia bergerak sesuai peta dan begitu dia berada ribuan kilometer jauhnya dari kota, dia menampar tasnya dan binatang nyamuk itu muncul di hadapannya. Wang Lin melompat ke punggungnya dan mengirimkan pesan kepadanya. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan langsung bergegas ke depan. Tak lama kemudian, Wang Lin merasakan banyak lokasi yang dipenuhi oleh para kultivator yang kuat. Jelas sekali, lokasi-lokasi itu adalah tempat sekte-sekte lokal berada. Wang Lin tidak berhenti. Dia dengan cepat melewati negara ini. Setelah 10 hari, dia telah melewati negara kultivasi peringkat 1 dan 2 yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di lokasi susunan transfer kedua. Melalui susunan transfer ini, dia bisa dengan cepat memangkas jaraknya dengan negara jauh. Namun ketika dia berada 1000 km jauhnya dari susunan transfer kuno, dia perlahan mulai mengerutkan keningnya. Menurut peta, susunan transfer kuno berada di gunung, tetapi Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak sekali bangunan yang telah dibangun di daerah tersebut. Area tersebut juga dipenuhi dengan energi spiritual.
dan sepertinya itu telah berubah menjadi tempat kultivasi sekarang. Selama pemindaian dengan kekuatan jiwanya, dia melihat beberapa pemuda yang sangat bertekad di luar aula utama dengan beberapa murid kondensasi Ki. Jelas sekali bahwa mereka sedang mengadakan upacara penerimaan. Di saat yang sama, di jalan pegunungan, ada beberapa pemuda yang bersusah payah mendaki gunung. Melihat pemandangan yang familiar di hadapannya, Wang Lin merasakan penyesalan di dalam hatinya. Dia tidak tahu seperti apa sekte Heng Yue saat ini. Meskipun perasaannya terhadap sekte Heng Yue tidak mendalam, namun tetap saja sekte itulah yang membawanya ke dunia kultivasi. Wang Lin terus menaiki binatang nyamuk itu menuju sekte tersebut dengan perasaan kompleks di hatinya. Ketika dia berada sekitar 100 km dari sekte tersebut, cahaya putih muncul yang mencegahnya memasuki sekte. Tanpa harus melakukan apapun, binatang nyamuk itu mengaum dan menusuk cahaya dengan belalainya yang tajam. Kemudian, binatang itu menghirupnya, lalu pilar cahayanya retak dan akhirnya hancur. Akibatnya, ekspresi beberapa kultivator formasi inti yang berada dalam pelatihan tertutup tiba-tiba berubah saat mereka keluar dengan cepat. Mereka menatap Wang Lin dan binatang nyamuk di bawahnya dengan tercengang. Mereka dengan cepat meneriaki para murid untuk menghentikan upacara perekrutan dan segera pergi menunggu kedatangan Wang Lin di depan aula utama. Begitu Wang Lin tiba, ketiga kultivator formasi inti dengan cepat memberi hormat dan berkata, "Kami menyapa senior." Mereka bertiga merasa ngeri melihat Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak memancarkan energi spiritual apapun, namun mereka dapat merasakan tekanan darinya yang menyebabkan hati mereka bergetar. Terutama binatang buas di bawah kaki Wang Lin. Hal itu membuat mereka takut akan terjadi bencana besar yang menimpa mereka. Di antara ketiga kultivator formasi inti, ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Selain salah satu laki-laki yang berambut putih, 2 lainnya terlihat masih sangat muda, terutama kultivator wanita. Dia terlihat sangat cantik dan anggun. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengamati ketiganya, lalu bertanya, "Sekte apa ini?" Orang tua di antara ketiganya dengan cepat dan penuh hormat menjawabnya, "Senior, sekte kami bernama Ziyun. Jika senior membutuhkan sesuatu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Wang Lin memandang orang tua itu dan dengan tenang berkata, "Dulu ada susunan transfer kuno di sini. Apakah sekarang masih ada?" Orang tua itu tercengang mendengarnya. Dia mulai merenung sedikit dan berkata, "Senior, tidak ada susunan transfer kuno di sini." Saat selesai berbicara, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Seluruh aura Wang Lin tiba-tiba berubah dingin saat dia perlahan berkata, "Apakah kamu yakin?" Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat dingin. Setelah berpikir sebentar, dia hendak berbicara, tetapi kultivator wanita yang anggun memotongnya dan berkata dengan suara yang tajam, "Senior, apakah lokasi susunan transfer kuno berada di puncak gunung?" Tatapan Wang Lin langsung tertuju pada kultivator perempuan. Meskipun penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Limuan, namun dia masih cukup cantik, terutama wajahnya yang seputih batu giok. Menghadapi tatapan Wang Lin, wajah perempuan itu sedikit memerah. Dia dengan cepat berkata, "Senior, jika susunan transfer itu ada di puncak gunung, maka junior pasti mengetahuinya. Aku akan memimpin jalannya." Wanita itu segera terbang menuju puncak gunung dan Wang Lin mengikutinya. 2 kultivator formasi inti lainnya tampak ragu-ragu sebentar, lalu mengikuti juga. Di bawah bimbingan wanita itu, mereka segera sampai di puncak gunung. Ada loteng besar yang dibangun di sini dengan lonceng tergantung di sudut bangunan. Lonceng itu berbunyi dengan nada yang sangat tajam dan indah. Setelah kultivator perempuan mendarat, wajahnya memerah saat dia berkata, "Senior, ini adalah rumah junior.
daerah ini awalnya bukan milik Sekte Jiyun. Itu sebabnya kakak magang senior tidak tahu tentang susunan transfer kuno. Junior menemukan jalan rahasia karena keberuntungan, sehingga dapat menemukan adanya susunan transfer kuno di bawah gedung. Wang Lin segera mengangguk. Sebelumnya, ketika dia memindai area tersebut dengan kekuatan jiwanya, dia sudah memeriksa area ini, tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang saat memeriksanya dari jarak dekat, dia memindai dengan kekuatan jiwanya lagi dan segera menemukan fluktuasi kecil energi spiritual di bawah tanah. Jelas sekali, seseorang menggunakan teknik untuk menyembunyikan susunan transfer kuno. Wang Lin sangat terkejut mengetahui hal ini. Harus dikatakan bahwa menurut peta, ini hanyalah negara kultivasi peringkat 2. Namun ada teknik yang hampir bisa menipu kekuatan jiwanya. Di bawah bimbingan kultivator perempuan, mereka berjalan ke loteng. Saat dia masuk, ada aroma harum. Bagian dalamnya terlihat sangat anggun dan feminim. Tatapan Wang Lin menyapu seluruh ruangan, sehingga pandangannya tertuju pada layar sebentar. Tetapi dia segera menarik pandangannya. Wajah kultivator perempuan itu semakin memerah. Wang Lin berpura-pura tidak melihat apapun. Di bawah bimbingan kultivator perempuan itu, mereka berjalan menuju susunan transfer kuno. Meskipun dia terlihat sangat senang, namun Wang Lin selalu waspada. Jika ada sesuatu yang salah, maka dia akan bertindak tanpa ragu-ragu. Di bawah loteng, Wang Lin melihat susunan transfer kuno yang tampak terawat dengan baik dan dapat digunakan. Dia segera mengeluarkan 2 inti makhluk roh berkualitas rendah dan melemparkannya kepada kultivator perempuan. Murnikan pil dengan bahan itu, maka itu akan membantumu dalam berkultivasi. Kultivator perempuan melihat intinya dan terkejut. Dia memperlihatkan ekspresi ekstasi saat dia merasakan gelombang energi spiritual di dalamnya. Jika dia mengkonsumsi pil yang disuling darinya, maka dia akan mampu mencapai tahap akhir formasi inti. Dia dengan hati-hati menerimanya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Adapun kedua kultivator formasi inti tidak bisa membantu dan hanya mengungkapkan ekspresi iri. Wang Lin melirik keduanya lalu masuk ke susunan transfer. Dia segera mengangkat tangannya dan kabut menghalangi orang-orang di luar untuk melihat ke dalam. Kemudian dia mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dan memasukkannya ke dalam soket. Saat berikutnya, susunan transfer menyala dan Wang Lin segera menghilang. Kultivator perempuan melihat susunan transfer yang kosong dengan sedikit kesedihan di hatinya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan wajahnya kembali memerah. Negara jauh berada di ujung benua Kong. Itu bukanlah negara yang besar. Faktanya, ukurannya hanya setengah dari negara Hoven. Meski memiliki sumber daya, namun produksinya sangat sedikit dan hanya cukup untuk menghidupi negara. Sehingga meski terbuka untuk penambangan, namun penambangannya ada batasannya. Karena kelangkaan pembuluh darah roh, ramuan roh juga menjadi sangat langka. Dapat dikatakan bahwa Zhao adalah negara perbatasan yang sangat-sangat kecil. Saat ini, sekte nomor 1 di Zhao adalah sekte Xuandao dan leluhurnya Punanji. Setelah mencapai tahap akhir Nesensol bertahun-tahun yang lalu, dalam 400 tahun ini, meskipun dia belum mencapai tahap formasi jiwa, namun tingkat kekuatannya telah meningkat pesat. Dan para kultivator Nesensol tahap akhir lainnya sama sekali bukanlah tandingannya. Selain sekte Xuandao, sekte ortodoks Zhao seperti sekte Ethereal belum berkembang sebaik sebelumnya dan secara bertahap menjadi sekte kelas 2. Pada saat yang sama, sekte Nirwana dan sekte Yuan Kui juga mengalami nasib yang sama. Karena keberadaan Punanji, sekte mereka juga didorong ke kelas 2, seperti sekte Iblis, sekte Jalan Surga, sekte Hehuan, dan sekte Wufeng. Mereka telah melakukannya dengan lebih baik
Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Punanji, namun mereka lebih unggul dari sekte ortodoks. Hanya saja, di bawah cengkraman kuat Punanji, sekte iblis dan ortodoks jauh berhenti saling bertarung. Meski masih ada beberapa konflik, namun semuanya merupakan konflik kecil yang tidak pernah menjadi konflik besar. Dapat dikatakan bahwa Zhao saat ini berada di bawah kendali penuh Punanji dan perlahan-lahan menuju negara kultivasi peringkat 4. Setelah Punanji mencapai tahap formasi jiwa, maka kemungkinan menjadi negara peringkat 4 akan lebih mudah. Selain sekte-sekte ini, beberapa orang terkenal telah muncul dalam 400 tahun ini, seperti jenius Wandao yaitu Wang Juo. Orang ini hanya memerlukan waktu 200 tahun untuk mencapai tahap formasi inti dan 400 tahun lagi untuk mencapai tahap akhir formasi inti. Kecepatan transmisi seperti ini sangat jarang terjadi di negara Zhao. Di luar ini, semua sekte lain memiliki kejeniusan yang muncul, namun dibandingkan dengan keluarga Teng, mereka sama sekali tidak setara. Dalam 400 tahun terakhir, selain Punanji yang menjadi terkenal, orang-orang terkenal lainnya berasal dari keluarga Teng. Leluhur keluarga Teng, Teng Huaiyuan, berada pada tahap awal Nesensol 400 tahun yang lalu. Kemudian, dengan bantuan Punanji, dia mencapai tahap akhir dari Nesensol dan menjadi salah satu kekuatan terbaik. Di negara Zhao, setelah seseorang mencapai tahap Nesensol, mereka akan menerima banyak kemuliaan dan status tinggi. Tentu saja, ini hanya jika mereka mendengarkan perintah Punanji. Dia menetapkan aturan yang harus dipatuhi semua orang di Zhao. Tidak peduli dengan banyaknya sumber daya yang mereka gunakan, mereka harus menciptakan satu kultivator formasi jiwa untuk menaikkan Zhao ke negara peringkat 4. Dengan meningkatnya tingkat kultivasi Teng Huaiyuan, status keluarga Teng juga meningkat. Prospek keluarga tersebut meningkat dan memiliki banyak keturunan, sehingga menjadikan mereka sebagai keluarga dengan jumlah kultivator nomor 1 di negara Zhao. Keturunan keluarga Teng adalah murid dari hampir setiap sekte, dan beberapa dari mereka bahkan memegang posisi yang sangat tinggi di sekte tersebut. Pada saat yang sama, Teng Huaiyuan menikahkan banyak putri mereka dengan orang-orang jenius untuk memperkuat pondasi keluarga Teng. Wang Juo juga menjadi salah satu menantu keluarga Teng. Dapat dikatakan bahwa keluarga Teng telah terintegrasi secara mendalam di negara Zhao. Bukannya tidak ada yang tahu tentang keluarga Teng, tetapi seringkali Teng Huaiyuan bahkan tidak perlu bertindak. Mereka yang memiliki gagasan menentang keluarga Teng akan menghilang secara tiba-tiba. Mengenai apa yang dilakukan Teng Huaiyuan, Punanji tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan sepenuh hati fokus dalam mencoba masuk ke tahap formasi jiwa. Kota keluarga Teng telah berkembang dalam 400 tahun terakhir. Sekarang, kota itu menjadi kota besar yang dikenal di seluruh negara Zhao. Ada ruang rahasia 100 kaki di bawah kota keluarga Teng. Ruangan itu memiliki energi spiritual 10 kali lipat dari lingkungan di luar. Alasannya adalah karena dia berada di atas pembuluh darah roh. Meskipun pembuluh darah roh ini tidak besar, namun itu lebih dari cukup untuk kebutuhan kultivasi. Karena leluhur keluarga Teng mengetahui tentang urat nadi ini, maka dia menggunakan setiap kota berkembang perlahan-lahan menggali ruangan untuk dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan Punanji tidak mengetahuinya, dan hanya sedikit anggota keluarga Teng yang mengetahuinya. Hanya ketika seseorang hendak membuat terobosan, barulah mereka diizinkan menggunakan ruangan itu. Pada hari ini di dalam ruang rahasia bawah tanah, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih membuka matanya dan memperlihatkan tatapan tajam. Saat berkultivasi, dia tiba-tiba mendeteksi perasaan haus darah. Perasaan ini menyebabkan energi spiritual di tubuhnya menjadi kacau. Orang tua itu merenung sejenak.
Tangan kanannya membentuk segel dan mengeluarkan cahaya putih yang melayang di hadapannya. Dia dengan cepat mengucapkan beberapa kata rumit dan segera cahaya putih berkedip lalu bergetar di hadapannya. Lambat laun, ekspresinya menjadi semakin serius saat dia melihat ke arah cahaya. Tetapi pada saat ini cahaya putih itu bergetar hebat. Itu di luar kendalinya dan menghilang tanpa jejak. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi muram. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, bahkan teknik pendeteksi roh Punanji tidak mampu mengetahui dari mana perasaan haus darah ini berasal. Dia merenung sejenak dan cahaya dingin melintas di matanya. Dengan tingkat kultivasi dan koneksiku saat ini di negara jauh, bahkan jika pemilik haus darah ini datang ke sini, aku dapat dengan mudah menyingkirkannya. Seiring berjalannya waktu, dia tampak lebih tua. Meski tingkat kultivasinya lebih tinggi, namun dia jelas sangat berbeda dengan orang yang telah membuat Wang Lin meninggal. Seluruh pribadinya terasa jauh lebih halus. Perasaan ini seperti seseorang yang senang bertarung menjadi orang yang sangat licik. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan menghilang dari ruang rahasia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam rumah leluhur keluarga Teng. Secara keseluruhan, rumah keluarga Teng terlihat sangat megah dan memancarkan gelombang energi spiritual. Ketika Teng Huaiyuan muncul, dia sampai di lantai 3 yang diisi dengan banyak sekali tablet nama yang diukir di atasnya. Semua nama tersebut merupakan nama anggota keluarga inti Teng yang telah meninggal dunia. Tatapan Teng Huaiyuan menyapu tablet-tablet itu dan mendarat di salah satu tablet yang ada di rak paling atas. Tablet itu dengan jelas bertuliskan Teng Li. Selama lebih dari 400 tahun terakhir, setiap kali dia merasa terganggu atau kesal, dia akan datang ke sini untuk melihat tablet itu. Setelah sekian lama, dia melambaikan tangannya dan tablet itu terbang ke tangannya. Dia menyekat tablet itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Lier, kamu mati terlalu mudah. Dengan bakatmu, jika kamu masih hidup, kamu pasti sudah berada di tahap Nesensol. Dia segera menghela napas, mengembalikan tabletnya, dan berbalik untuk pergi. Pada saat itu, di luar kota keluarga Teng, dua cahaya pedang terbang menuju kota. 100 kaki dari kota keluarga Teng, ada cahaya pedang yang mendarat, memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia paruh baya dan sedikit lebih tua, namun tetap terlihat sangat tampan. Orang ini mengenakan jubah berwarna putih dan memiliki kesan seorang kultivator. Wanita itu tidak mempesona, namun memancarkan aura yang sangat anggun. Dia juga mengenakan jubah putih. Alisnya terkunci, jelas sekali dia sepertinya mempunyai masalah dalam pikirannya. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dengan tatapan kompleks saat memandang kota keluarga Teng. Wang Juo, sudah bertahun-tahun sejak hal itu terjadi. Bisakah kamu tetap tidak melupakan masalah itu begitu saja? Pria parubaya itu tertawa dan dengan lembut berkata, lupakan. Jika aku bisa melepaskan dendam karena membunuh ibu, ayah, dan seluruh klanku, maka aku Wang Juo bukanlah manusia. Wanita itu merenung sedikit lalu berbisik. Aku kembali hanya untuk menemui adik perempuanku. Dalam 3 hari kita akan pergi dari sini. Jadi tolong jangan bersikap impulsif. Kamu bisa santai. Sebelum aku memiliki kekuatan untuk membunuh monster tua itu, aku tidak akan bertindak. Suara pria parubaya itu lembut dan setelah selesai berbicara, dia berjalan ke depan. Wanita itu diam-diam menghela nafas sambil segera mengikutinya berjalan menuju ke kota keluarga Teng. Saat wanita itu berjalan, dia kembali berbisik. Wang Juo, kamu tidak seharusnya menyalahkan masalah ini pada leluhur. Orang yang harusnya kamu benci adalah Wang Lin. Meskipun dia sudah mati, semua ini disebabkan olehnya. Wang Juo tiba-tiba berhenti lalu berbalik dan berkata, Teng Xiu Xiu, aku sudah bilang kepadamu untuk tidak pernah menyebut nama Wang Lin di depanku lagi. Hari ini
aku memberimu satu peringatan terakhir. Jika kamu berani mengungkitnya lagi, jangan salahkan aku karena kejam." Wanita itu merenung sebentar dan tidak lagi berbicara, tetapi terus pergi ke kota keluarga Teng bersamanya. Pada saat ini, di tepi negara jauh, di sebuah lembah yang tidak diketahui, tiba-tiba ada kilatan cahaya terang dan perlahan cahayanya memudar. Tampak seorang pemuda berambut putih berjalan keluar dari lembah. Di dahinya ada bintang ungu. Dia melihat ke daratan di kejauhan dan kemudian berbelok ke arah timur. Dia berlutut dan melakukan koutou beberapa kali. Niat membunuh yang menunjukkan kebencian selama 400 tahun lebih tampak melintas di matanya saat dia bergumam, "Ayah, ibu, Tiju kembali. Kali ini aku akan membuat sungai darah mengalir di negara jauh. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan jiwaku hancur." Seketika sambaran petir melintas di langit, mengirimkan gelombang guntur. Dalam gelombang derasnya tetesan hujan, ada lapisan kabut yang terbentuk. Saat ini sekte Suandao diselimuti hujan dan kabut dengan sambaran petir yang menyambar disertai deru guntur. Di bawah hujan ini, Wang Lin berjalan perlahan melewati hutan. Setiap langkah yang diambilnya menimbulkan suara gemerisik. Dari kejauhan, orang ini melihat sekte Suandao di puncak gunung Heng Yue. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Targetnya kali ini adalah sebuah desa kecil yang jaraknya ratusan kilometer. Seluruh desa gelap ketika Wang Lin berjalan di sepanjang jalan utamanya. Melihat pemandangan yang familiar, matanya tidak lagi dipenuhi rasa dingin, tetapi rasa melankolis. Kemurungan ini bahkan bisa mencairkan es karena dipenuhi dengan cinta keluarga yang tak terbayangkan. 400 tahun telah berlalu dalam sekejap. Meski tampaknya tidak lama bagi para kultivator, namun bagi orang biasa, hal itu sudah terjadi selama beberapa generasi. Seluruh rumah di desa tersebut telah dibangun kembali oleh keturunannya dan kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia segera melihat rumah-rumah yang ada di desa. Pandangannya terhenti pada salah satu rumah. Teringat dulu di sana ada sebuah pohon besar. Dia sering membaca buku dan bermain bersama teman-temannya di bawah pohon itu. Namun sekarang semuanya telah lenyap. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan perlahan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia berhenti ketika menatap sebuah rumah yang sangat familiar. Tubuhnya mulai gemetar saat dia melihat ke arah rumah itu. Semua rumah lain di desa itu telah berubah, tetapi rumah ini masih sama seperti dulu. Wang Lin menggigit bibir bawahnya dan membuka gerbang utamanya. Di halaman ada meja kayu dengan beberapa kursi kayu kecil di bawah emperannya. Wang Lin diam-diam menyaksikan pemandangan itu saat air matanya jatuh di antara air hujan. Setelah sekian lama, Wang Lin berjalan ke rumah, membuka pintu dan melangkah masuk. Segalanya tetap seperti yang diingatnya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Saat ini, Wang Lin merasa semua yang terjadi dalam 400 tahun terakhir adalah mimpi dan dia baru saja bangun. Di tengah ruang utama, Wang Lin melihat dua tablet peringatan dan salah satunya berbunyi Wang Tianshui, Zhou Tingsu. Tablet bagian bawah bertuliskan putra tertua Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan saat dia menyalakan 3 batang dupa dan menaruhnya di pembakar dupa. Dia perlahan berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali lalu bergumam, "Anak tidak berbakti ini ada di sini untuk mempersembahkan dupa kali ini. Lain kali aku akan membangun menara yang terbuat dari kepala keluarga Teng untuk orang tuaku." Aura niat membunuh keluar dari Wang Lin saat ini. Ruangan itu langsung menjadi lebih dingin daripada cuaca hujan di luar. Setelah selesai, dia merenung sejenak, lalu tiba-tiba bergerak dan menghilang dari tempatnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.